Baru gue bilang udah mulai lo, mau ganggu gue? Lo pikir gue takut? Enggak sama sekali. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim ke anak buat kalian hadir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, kalian bisa lihat ini saya berada di sebuah komplek pemakaman. Masih di seputaran daerah Jakarta. Lagi-lagi saya seorang diri. Tidak ada yang menemani saya melakukan eksplor. Nah, malam ini saya akan menuju ke sebuah tempat yang katanya ada sebuah bangunan, guys. Nah, bangunan ini sudah kosong terbengkalai. Seperti biasa, kita akan cross check apakah bangunan itu seram, angker dan lain sebagainya, atau hanya rasa ketakutan manusia apabila berada di tempat itu. Walaupun sebelum saya memasuki bangunan itu, saya harus melewati kompleks pemakaman, guys. Nah, kompleks pemakaman ini adalah salah satu tempat favorit dari bangsa jin. Karena apa? Karena kuburan merupakan salah satu tempat kesukaannya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, saya dengar suara cicak, berarti diaminin tuh sama cicak. Saya ulangin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat itu melarang makam dijadikan sebagai tempat sholat, seperti halnya kamar mandi. Nah, ini tertuang dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini berisik banget tuh suara kendaraan karena ini ada di pinggir jalan. Yang dinukilkan Imam Ahmad, Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, di area inilah setan kerap menggoda manusia. Menggoda yang apa? Yang lalai dan lemah imannya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak heran bila dalam prosesi para tukang sihir mereka menjalankan ritual mereka di pekuburan untuk berkongsi atau bekerjasama dengan setan, bukan malah berziarah dan mengingat kematian seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini tuh kan ada bangunan. Nah, ini bangunannya cukup unik. Jadi kita harus melewati kompleks pemakaman umum terlebih dahulu. Walaupun di pinggir jalan, tempat ini sepi, kosong, lembab, terbengkalai. Masih banyak lalu lalang kendaraan bermotor dan suara-suara orang yang mungkin sedang ngobrol ya. Karena nggak jauh dari jalan. Kalau ditanya kita takut nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih rame, guys. Karena biar bagaimanapun, walaupun saya sudah sudah belasan tahun hobi saya memasuki tempat-tempat yang dianggap angker, ya kan? Tapi lagi-lagi rasa takut itu pasti selalu ada. Kenapa? Karena saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Hanya aja saya mau bertindak, mau melakukan ini untuk mengajarkan kepada siapapun agar tidak takut terhadap bangsa-bangsa seperti setan. Atau misalkan kalian berada di sebuah tempat lagi neduh, lagi hujan, terus dianggap tempat itu angker, jadi nggak perlu lagi takut kepada makhluknya. Bentar, geng, saya masih mengamati.
Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini sih bangunannya kayak apa ya, kayak rumah-rumah petakan ya sebenarnya. Tapi saya nggak tahu pasti karena belum saya telusurin. Memang ada beberapa bangunan yang menyerupai kontrakan di sini, guys. Kalau kita berpikir secara rasional ya, ada rumah yang masuk di dalam komplek pemakaman. Nah, itu kan sebenarnya gak wajar ya, karena nggak hanya toilet, terus pasar, salah satunya kan jin itu suka tinggal di dalam komplek perumahan gitu. Apalagi membangun bangunan di dalam ruang lingkup pemakaman, itu nggak boleh. Jangankan membangun, memplester aja nggak boleh. Nah, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh melarang untuk memplester kuburan, bahkan duduk di atasnya dan membangun kuburan. Nah, ini hadis riwayat Muslim, larangan dalam membangun kuburan atau mengkijing. Nah, kalau para ulama ini mengarahkan pada hukum makruh ketika tidak ada hajat dan jenazah dikuburkan di tanah milik pribadi. Seperti itu. Tapi untuk mendirikan bangunan di atas makam jelas itu nggak boleh. Sepi amat ini, nggak ada apa tuyul-tuyul yang berkeliaran di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Kampret loh. Ini sih yang saya khawatir ini sih ular kobra, geng, karena banyak tumpukan kayu ya. Ini besar loh, lumayan besar loh ini bangunan. Walaupun ada beberapa penampakan dari bangunan ini seperti rumah petakan ya. Tapi ini besar bro. Nah, bahkan saya pernah baca hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad nomornya saya lupa, itu diriwayatkan tuh dari Jabir radhiyallahu sorry guys, tenggorokan saya lagi nggak enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh melarang menembok kuburan seperti itu. Duduk dan membuat bangunan di atasnya juga nggak boleh. Nah, bisa jadi ini adalah imbas misalkan ya, bangunan ini kan berdiri nih, terus tidak digunakan secara aktual, akhirnya terbengkalai. Itu sudah banyak contohnya, banyak bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah pemakaman akhirnya seperti ini, salah satunya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dari beberapa tempat yang pernah saya masuki, terus bangunan itu berdiri di atas pemakaman, hampir semua yang saya masuki itu akhirnya menjadi kosong, terbengkalai. Seperti itu. Ngomong-ngomong, kalian udah ini belum? Udah mempersiapkan mempersiapkan menu sahur. Karena ini saya ngevlog tuh sekitar 1:30 pagi guys.
karena masih di daerah Jakarta, jadi saya sempetin lah ya buat vlog sekitar 20 menit 30 menit ya kan. Selebihnya kita taruh trap cam seperti biasa. Kosong. Saya denger tipis-tipis tuh kayak suara. Nggak tahu cuman kuping saya denger doang atau memang ada suara, saya nggak paham ya. Karena kan samar-samar suara kendaraan lalu lalang lewat walaupun sudah 1:30 pagi guys. Kotor. Nah makanya nih, kalau kalian hobi masuk tempat begini tuh harus selalu pakai masker. Bukan karena coronanya ya, tidak. Karena kan di sini kan ya sudah tahunan, sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun itu kosong. Jadi debunya itu berkali-kali lipat bakteri dan virus. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Hei Mas Rofal Jin, muncul sini. Nggak ada kalian satu-satu yang bisa saya lihat gitu, yang bisa saya bully gitu. Nggak ada, kalian nggak berani muncul di depan saya. Jangan mentang-mentang di bulan puasa, ketua-ketua kalian itu diikat. Nah antek-anteknya ini kan nggak ada arah tujuannya nih. Ya kan? Nggak berani kalian kalau nggak ada raja kalian. Hah? Biar saya gigit satu persatu. Mau kuntilanak, mau pocong, mau sundel bolong, muncul sini. Penelusuran paling zong. Lewatinya sih ekstrim gengs, lewatin pemakaman. Tapi entitas dan eksistensi aja nggak ada. Makanya kalian nggak perlu takut sama tempat-tempat yang dianggap angker seperti ini tuh, pinggir jalan kan. Jadi nggak begitu mengkhawatirkan guys. Yang dikhawatirin tuh kalau misalnya ada orang yang jahat lagi bersembunyi di tempat-tempat seperti ini, itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodamul hodam. Ya hulmurrah. Ini dulu bekas apa ya? Ada peta, bekas kantor kali ya. Suara orang tuh kedengeran loh. Sejauh ini saya belum dapat aktivitas gaib ya, belum menangkap aktivitas gaib. Walaupun suasana di tempat ini tuh seolah-olah memang sudah ada bentuk partikel dari energi mereka. Hanya saja mereka ini kan lemah ya. Lemah kalau kitanya berani. Kalau kitanya takut, ya mereka akan memiliki kapasitas untuk membuat orang menjadi takut. Makanya nggak perlu lagi kalian takut sama bangsa jin, karena bangsa jin adalah makhluk pengecut sebenarnya. Kenapa saya bilang makhluk pengecut? Karena mereka bisa melihat keberadaan kita dan kita sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat bentuk asli mereka kecuali mereka sudah masuk ke alam manusia, termanifest
seperti itu. Ya, baru gue bilang udah mulai lo, mau ganggu gue? Lo pikir gue takut? Enggak sama sekali. Muncul sini. Muncul muka lo yang jelek itu mana? Mana sini lo? Kalau di film-film setan bisa gigit manusia, lu gue gigit sini. Kalau di film-film setan bisa nyucup darah manusia, darah setan sini gue cucup. Muncul sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kalian nggak berani, nggak usah kalian jadi setan. Jadi buat teman-teman, penelusuran yang kita lakukan nggak hanya mencari bentuk entitas ya, atau eksistensi dari keberadaan makhluk astral. Nah, salah satunya ya saya menjelaskan atau siar tentang misalkan tidak boleh ada sebuah bangunan di dalam pemakaman, dari dalilnya, dari hadisnya. Nah, itulah yang menjadikan pahala. Terlepas itu ada tontonannya yang menarik, misalkan ada fenomena penampakan, fenomena suara, itu adalah bentuk dari hiburannya. Tapi point of view-nya, jadikan tontonan ini menjadi tontonan yang bisa menuntun kalian dan mengubah pola pikir dan mindset kalian untuk tidak lagi takut terhadap bangsa-bangsa seperti mereka. Karena manusia diciptakan sempurna, guys. Manusia punya jasad, mereka nggak punya. Mereka tidak memiliki jasad. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu takut sama mereka, guys. Mas Rafal Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani kalian nampakin diri, Gak berani. Godain dong. Karena kalian diciptakan untuk menggoda manusia. Sesuai dengan sumpah serapah kalian sebagai jin, sebagai setan, sebagai iblis. Kenapa kalian gak goda saya, Kan kalian bisa godain manusia. Orang aja kalau ada cewek lewat digodain, cewek. Harusnya lu jadi setan kreatif dikit. Kalau ada orang yang masukin tempat-tempat yang lu tempatin, lu goda dong. Lu goda manusia ngapain? Gitu. Jadi saya dapat feel takutnya. Kalau kalian hanya bersemayam dengan nama besar buyut kalian, iblis laknatullah, mana? Gak punya nyali kalian jadi setan, gak punya nyali kalian jadi jin. Ngecut kalian. Gengs, mulai hari ini kita harus bisa melawan rasa takut ya, agar kita terhindar dari godaan-godaan setan yang mampu menyesatkan setiap insan manusia. Nah, inilah salah satunya. Jadi nggak semua bangunan yang kita masukin itu ada fenomena-fenomenanya. Walaupun jin, tempat favorit jin itu ada di komplek pemakaman, tapi kan kita nggak di dalam pemakamannya nih, di dalam bangunan yang mungkin memang berdiri di atas tanah pemakaman. Tapi inilah faktanya, inilah buktinya bahwa setan itu adalah makhluk pengecut. Mereka nggak berani menampakkan dirinya
Bahkan saya maki-maki sekalipun, saya bully sekalipun, mereka nggak muncul. Udahlah ya, nggak usah takut lagi sama yang namanya setan, nggak usah takut lagi sama yang namanya tempat gelap, nggak usah takut lagi sama tempat-tempat yang dianggap angker, nggak usah takut lagi sama tempat-tempat yang sudah terbengkalai, kosong, dan seolah-olah menakutkan. Oke gengs, kalau gitu makasih yang udah menyaksikan konten malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.